ratapan harimau dan nyanyian kancil. Di jantung lembah berkabut, tempat rumpun bambu bergoyang seperti gelombang zamrud dan sinar matahari menembus celah-celah keemasan, seekor harimau bernama Raja berbaring telentang di bawah kanopi dedaunan. Bulunya yang bergaris-garis berkilauan oleh embun, dan matanya yang berwarna kuning kecoklatan terkulai saat ia mendengarkan simfoni hutan, kicau burung bulbul, gemerisik tupai, dan sesekali bunyi buah beri yang jatuh. Namun hari ini, pikirannya bukan tentang berburu. Sebaliknya, ia menatap awan, membayangkan dirinya sebagai seorang penyanyi, merangkai melodi seperti burung-burung. Seandainya aku bisa bernyanyi, gumamnya. Tapi siapa yang akan mengajari predator sepertiku? Angin sepau-sepai menggerakkan tumbuh-tumbuhan, dan ekor raja berkedut. Ia menguap, menutup matanya, dan membiarkan hutan meninabobokannya ke dalam lamunan yang mengantuk. Tepat ketika napasnya semakin dalam menjadi gemuruh, sebuah suara, tajam, kasar, dan berirama, memecah keheningan, jeritan cicit jeritan. Itu bukan musik. Itu adalah jeritan kesusahan, terbawa angin menuju telinganya. Mata raja terbuka lebar. Bukan burung-burung itu, sesuatu yang lain. Bangkit berdiri dengan meregangkan badan, ia melangkah menuju suara-suara burung di hutan. Otot-ototnya menegang karena curiga. Suara itu semakin jelas saat ia mendekati hutan bambu. Gesekan yang mengganggu dan putus asa, seperti ranting yang menggergaji daging. Lubang hidung harimau itu mengembang. Sumber suara itu terletak di depan, di antara batang-batang tanaman yang menjulang tinggi. Sambil menyingkirkan sekelompok bambu, ia membeku. Seekor kancil terjebak. Tubuhnya yang ramping terjepit di antara dua batang pohon yang miring, kuku-kuku kecilnya mengayun-ayun di udara. Mata rusa itu membelalak ketakutan, dan napasnya tersengal-sengal, terengah-engah karena panik. Detak jantung raja semakin cepat. Sejenak, rasa lapar terpancar dari tatapan emasnya. Kancil itu gemuk, bulunya berkilauan karena keringat, mangsa yang mudah. Mulutnya berair. Bahkan tidak perlu perlawanan, pikirnya. Hanya perlu satu cakaran. Namun kemudian kancil itu merintih, suara yang begitu menyayat hati, begitu manusiawi dalam permohonannya meminta pertolongan, sehingga raja ragu-ragu. Cakar harimau itu terpaku di tanah. Dia belum pernah melihat kancil jenis ini sebelumnya, dan belum pernah seumur hidupnya mendengar hewan itu bernyanyi. Kancil itu menyadari kedatangannya dan terdiam, tubuhnya bersiap untuk akhir hayatnya. Tapi raja memiringkan kepalanya, mengamatinya. "Kenapa kau diam saja?" geramnya, suaranya seperti guntur yang rendah. Suara kancil itu bergetar. "Kumohon, aku tidak bermaksud mengganggu." Bambu itu tiba-tiba roboh saat aku lari dari sesuatu. Aku minta maaf telah merepotkan pemburu hebat sepertimu." Raja berkedip. Kata-kata kancil itu manis. Ekornya terselip di antara kedua kakinya sebagai tanda penyerahan diri. Namun, ada ketenangan aneh dalam nadanya, seolah-olah ia mengharapkan lebih dari sekadar mangsa dari seekor harimau. "Apa yang kau ingin aku lakukan?" tanya raja, meskipun dia sudah tahu jawabannya. Cakar-cakarnya kembali masuk ke sarungnya. Kancil itu menatap bambu, lalu menatap harimau. "Jika kau dorong batang-batang itu ke samping, aku bisa menyelinap keluar." Batang-batang itu tampak lentur. Tapi aku takut aku tidak cukup kuat untuk melakukannya sendiri.
Sesuatu dalam nada suara kancil itu mengganggu naluri raja. Ini bukan permohonan mangsa yang biasa. Ini sebuah tantangan. Dan sebagai predator, dia tidak bisa menolak teka-teki. Dengan geraman, raja menancapkan cakarnya di samping bambu dan mendorongnya. Batang-batang bambu itu berderit, melengkung di bawah berat badannya. Kancil itu mencicit, lalu menggeliat melepaskan diri. "Oh, terima kasih, seru kancil itu sambil membungkuk rendah. Kau telah menyelamatkanku dari situasi yang sangat canggung." Raja mendengus, lalu duduk berjongkok. "Kenapa kau lari ke hutan bambu? Dan kenapa kau membuat suara mengerikan tadi?" Telinga kancil itu berkedut. "Aku tidak yakin apakah kau harimau atau beruang. Aku perlu membuat suara untuk menakut-nakuti predator. Ini caraku bertahan hidup." Raja terkekeh. "Kurasa itu lebih cocok untuk beruang." "Kesalahanku." Kancil itu menegakkan tubuhnya, wajah kecilnya tiba-tiba tampak nakal. "Tapi cukup tentang masalahku. Kudengar kau bilang ingin belajar bernyanyi seperti burung. Benarkah?" Telinga harimau itu merata. "Apa kau mendengar itu?" "Oh ya," kata kancil itu, sambil bersemangat. "Kau terdengar penasaran dan sedih. Tidak seperti kebanyakan harimau." Raja menghindari tatapannya. Nyanyian harimau adalah raungan, bukan melodi. Burung-burung tidak mengajariku. "Ah," kata kancil, "tapi mungkin mereka tidak perlu. Aku yang perlu." Raja berkedip. "Kau?" Seekor kancil mengajari seekor harimau bernyanyi. Kancil itu menyeringai. "Kenapa tidak? Aku sudah cukup lama tinggal di dekat hutan bambu untuk mengetahui nyanyian ribuan burung. Aku bisa mengajarimu rahasia mereka." Harimau itu mendengus, tetapi tidak ada niat jahat di dalamnya. "Dan mengapa kau melakukan ini untukku? Akulah yang mengejar jenismu." Kancil itu mengangkat bahu. "Karena kau meminta bantuan. Dan karena aku pernah mendengar kau bernyanyi di dalam hatimu." Kumis raja berkedut geli. "Kau ini makhluk gila atau jenius? Anggap saja itu pujian." Kancil itu mengangguk ke arah bambu. "Ayo. Aku tahu tempat terbuka di mana katak-katak bernyanyi lagu pengantar tidur untuk bulan. Aku akan mengajarimu meniru mereka, jika kau mengajariku mengintai seperti harimau." "Setuju?" Raja mengamati kancil itu cukup lama. Ini bukan mangsa biasa. Ia cerdas. Dan jika hutan punya pelajaran untuknya hari ini, itu adalah ini. Terkadang, bertahan hidup membutuhkan lebih dari sekadar kekuatan. "Baiklah," geramnya sambil berdiri. "Tapi hanya jika kau berjanji tidak akan lari saat mendengar geramanku." Kancil itu membungkuk lagi. "Hanya jika kau berjanji untuk tidak menggeram setiap kali aku mendengar suara tapak kakiku." Mereka meninggalkan rumpun bambu bersama-sama. Langkah harimau itu lambat, kaki kecil kancil itu mengetuk-ngetuk dengan gembira. Selama 2 minggu berikutnya, hutan itu mulai berubah. Di pagi hari, kancil bertengger di atas batu, menyenandungkan kicauan burung bulbul, suara katak, dan suara gagak. Raja mendengarkan, meniru, dan tersandung. Upaya pertamanya menggelikan,
auman disalahartikan sebagai geraman, kicauan tenggelam oleh ukuran tubuhnya. Tetapi di bawah bimbingan Kancil, ia belajar untuk mengatur intonasi suaranya, untuk berhenti sejenak, untuk mendengarkan. Sementara itu, harimau mengajari Kancil untuk bergerak secepat angin. Mereka mengintai di antara pepohonan. Kancil belajar menghilang ke dalam bayangan, memperkirakan jarak, dan menyerang dengan desiran kuku. Kabar menyebar tentang duo yang tak terduga di hutan. Burung-burung datang untuk mendengarkan nyanyian raja, masih kasar, tetapi tulus. Melodinya tidak sesempurna nyanyian Kancil, tetapi lembut. Dan sebagai imbalannya, Kancil belajar bertahan hidup. Kecerdikannya kini diimbangi dengan keanggunan seekor kucing. Suatu malam, saat matahari terbenam di balik pegunungan, Raja duduk di samping Kancil di atas batu berlumut. Harimau itu mengeluarkan dengungan yang dalam dan menggema. Gema dari gemericik sungai, berpadu dengan melodi lembut Kancil yang seperti burung. "Kau masih kekurangan satu hal," kata Kancil itu, matanya berbinar. "Yang mana?" tanya Raja sambil mengusapkan cakarnya ke dadanya. "Ada alasannya," kata Kancil itu lembut. "Lagu bukan hanya not. Lagu adalah suara hatimu." Raja memandang ke arah hutan, tempat kunang-kunang berkelap-kelip seperti bintang. Dan untuk pertama kalinya, ia bernyanyi bukan untuk mengesankan, tetapi untuk berbagi, kisah tentang seekor harimau yang pernah ingin bernyanyi, yang menemukan teman dalam diri seekor Kancil yang licik, dan bagaimana angin membawa tawa mereka ke rumpun bambu. Hutan itu mendengarkan. Dan di suatu tempat di kejauhan, seekor burung menjawab,